Sampurasun Balat Kuta, perkenalkan nama saya Natasha Puspitasari. Saya dari KM 42MC4. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan kepada kalian tentang konsep dari Kampung Adat Kuta. Sebelum memulai presentasi, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada tim teaching, juri, dan juga dosen yang terhormat. Ada banyak hal yang ingin saya sampaikan tentang Kampung Adat Kuta dan juga Mahkota Bumi. Pertama, kami telah menganalisis SWOT dari Kampung Adat Kuta. Berikut hasilnya. Kampung Adat Kuta memiliki 5 strength. Yang pertama, peraih penghargaan Kalpataru pada tahun 2002 sebagai penyelamat lingkungan. Yang kedua, terdapat hutan keramat bernama Lowong Gede seluas 30 hektar. Yang ketiga, merupakan salah satu kampung adat yang aktif dan juga berpotensi di Jawa Barat dan memiliki populasi kurang lebih 259 jiwa. Yang keempat, hutannya yang masih asri dikarenakan tidak boleh sama sekali ditebang. Dan yang terakhir, olahan dari hasil alam seperti gula aren dan juga kopi. Weakness yang dimiliki Kampung Adat Kuta ada dua. Yang pertama, akses menuju Kampung Kuta sangat jauh dan juga sulit. Yang kedua, hasil bumi belum terkonsep dan belum diolah dengan baik. Hasil masih diolah dengan sistem home industry. Opportunities yang dimiliki Kampung Adat Kuta ada dua. Yang pertama, pemerintah mendukung program One Village, One Product, One Village, One Company di Kampung Kuta. Yang kedua, Kampung Adat Kuta bekerja sama dengan universitas lokal di Ciamis untuk membantu dalam publikasi media sosial. Sedangkan trait yang dimiliki Kampung Adat Kuta, yang pertama, kampung adat lain yang ada di Jawa Barat memiliki sumber daya alam yang sama, seperti Kampung Adat Naga, Pulo, Ciptagelar, Cikondang, Cirende, Sindang Barang, dan juga Bancai. Yang kedua, Kampung Adat Kuta belum menjadi top of mind di pariwisata Jawa Barat. Selanjutnya ialah old positioning dari Kampung Adat Kuta adalah 1001 pamali atau pantangan, sehingga masyarakat lebih mengingat tentang sisi mistis dari Kampung Kuta. Padahal tujuan pantangan tersebut untuk menjaga keaslian dan juga keasrian Kampung Kuta. Adapun unique selling point dari Kampung Adat Kuta yaitu hutan Lowong Gede. Dikarenakan Lowong Gede boleh dikunjungi oleh wisatawan dan juga masyarakat dengan adanya peraturan yang harus dipatuhi oleh pengunjung, dan juga hutan ini merupakan peraih penghargaan Kalpataru. Melalui unique selling point yang dimiliki Kampung Adat Kuta serta hasil analisis SWOT-nya, maka terbentuklah positioning yang baru, yaitu Kampung Adat Penyelamat Hutan. Dalam observasi yang telah kami lakukan, kami menemukan hutan yang sangat asri dan terjaga kondisinya, yang bernama Lowong Gede. Hutan ini juga merupakan peraih penghargaan Kalpataru pada tahun 2002. Selanjutnya, ada brand touch point yang mendeskripsikan positioning Mahkota Bumi, yaitu menyajikan cerita dan mengangkat nilai-nilai adat Kampung Kuta. Melakukan pameran tradisi adat seperti tradisi Nyugu dan Babarit dari Kampung Kuta yang bertujuan untuk menjaga lingkungan. Membuat campaign 1 bulan untuk selamanya yang mengajak masyarakat untuk menggunakan produk eco-friendly sehingga tidak mencemari lingkungan. Dan yang terakhir, membuat campaign video mengenai gerakan menjaga hutan di sosial media sesuai dengan nilai adat dari Kampung Kuta. Adapun target audiens Kampung Adat Kuta yaitu berdasarkan jumlah data kunjungan wisata Kampung Kuta mencapai jumlah 2 juta lebih wisatawan lokal. Geografis, Jawa Barat dan Jawa Tengah. Demografis, laki-laki dan perempuan generasi Z, umur 17 hingga 25 tahun. Behavior, mahasiswa pencinta alam, orang yang menyukai petualangan dan akademisi. Selanjutnya, kita memasuki communication objective yang terdapat what to say dan how to say. What to say atau apa yang akan disampaikan yaitu kearifan lokal dalam melestarikan hutan. Kemudian, agar pesan tersebut tersampaikan, maka momen yang tepat dalam menyampaikan positioning baru kami yaitu pertama, mengajak masyarakat untuk menerapkan kearifan lokal Kampung Kuta dalam melestarikan lingkungan dengan membuat program eco-friendly 1 bulan untuk selamanya. Dan yang kedua, mengedukasi masyarakat mengenai kebiasaan Kampung Kuta menjunjung tinggi kearifan lokal melalui pentas seni pada event Urban Village 2020. Selanjutnya, kompetitor besar dari Kampung Adat Kuta yaitu Kampung Adat Naga. Mengapa Kampung Adat Naga? Karena dilihat dari sektor hutannya. Yang pertama, jauh dari kata modern. Yang kedua, sebagian besar dari masyarakat Kampung Naga masih bekerja sebagai petani dan berkebun. Yang ketiga, menjaga lingkungan sekitar mereka, terutama hutannya. Yang keempat, masyarakat masih sangat tradisional. Dan yang terakhir, adanya Lowong Gede. Adapun filosofi logo dari Mahkota Bumi yaitu berbentuk seperti mahkota, dikarenakan asal-usul geografis Kuta yang dikelilingi oleh tebing yang berbentuk seperti mahkota. Daun pada bagian atas mahkota mengangkat nilai-nilai adat yang diterapkan untuk menjaga alam di hutan Lowong Gede.
Bagian kanan dan kiri logo berbentuk seperti dua tangan yang sedang mengangkat daun, yang diartikan sebagai masyarakat yang senantiasa menjaga kelestarian alamnya. Garis di bawah mahkota merupakan penyangga alam, diartikan sebagai manusia memiliki kewajiban untuk menuruti nilai-nilai alam yang berlaku. Konsep warna merupakan pecahan dari warna hijau, yang melambangkan alam dan juga hutan. Warna kuning memiliki makna kehangatan yang menyenangkan, sedangkan warna toska memiliki makna penyelamat. Konsep maskot Mahkota Bumi yang pertama, maskot yang berbentuk menyerupai bumi. Karena nilai-nilai yang kami angkat dari Kampung Kuta difokuskan untuk menyelamat bumi. Yang kedua, peta. Peta yang berada di bagian badan maskot tersebut melambangkan peta dari Jawa Barat, dengan dominan bagian Ciamis dikarenakan letak Kampung Kuta yang berada di sana. Peta tersebut diletakkan di bagian samping kanan badan, karena sisi kanan selalu dilambangkan sebagai kebaikan. Yang ketiga, mahkota. Mahkota di sini kami gunakan dari logo yang dimiliki Mahkota Bumi sendiri, yang mengartikan asal-usul geografi Kuta. Yang keempat, warna dominan navy, yang memiliki arti menarik perhatian dan membangun suasana. Yang kelima, warna toska di peta Kuta, berarti menyembuhkan dan mengendalikan emosi. Dan yang terakhir, dengan menuliskan aksara yang mengartikan kita Kuta, di sini kita menampilkan ciri khas Kuta, yang menjadi pelindung alam. Selanjutnya, saya akan membahas kreatif strategi yang meliputi storyboard dari jingle, city overview, dan juga brand activation. Pada scene pertama, city overview menampilkan opening logo animasi dari Mahkota Bumi. Scene kedua menampilkan keindahan dari Lowong Gede. Pada scene ketiga menampilkan aktivitas pengambilan aren. Scene keempat, pengolahan aren. Scene kelima, spot foto khas Kuta. Pada scene keenam menampilkan kebun kopi. Pada scene ketujuh menampilkan aktivitas warga. Scene ke-8 menampilkan rumah panggung. Pada scene ke-9 menampilkan balai desa. Scene ke-10 menampilkan penghargaan Kalpataru. Scene ke-11 penutup logo Mahkota Bumi. Selanjutnya saya akan menjelaskan storyboard dari jingle. Pada detik 13-25 merupakan bagian pembuka anthem yang bertujuan untuk memberitahu pendengar tentang rahasia kekayaan terpendam yang dimiliki Kampung Kuta. Pada detik 26-42 menggambarkan suasana kampung adat Kuta yang memberikan ketenangan karena alamnya yang masih terjaga. Pada detik 44 dan menit 1.8 merupakan 3 kekayaan alam yang dimiliki kampung adat Kuta dan menjadi sumber mata pencarian. Pada menit 1.9 dan 2.26 mengajak pendengar agar mengunjungi kampung adat Kuta dan menunjukkan letak dari kampung Kuta. Selanjutnya storyboard dari brand activation. Scene pertama menggambarkan tempat awal kampung Kuta. Scene kedua, narator akan mengatakan kepada audiens untuk mengambil welcome drink oleh masyarakat Kampung Kuta yang memakai baju pangsi. Scene ketiga, narator akan memandu audiens untuk masuk ke art installation terlebih dahulu yang terdapat di hall Kampung Kuta. Scene keempat, beranjak ke booth selanjutnya yaitu games. Pada booth games ini, audiens akan diajak untuk bersenang-senang dengan permainan tradisional. Pada scene kelima, narator akan mengajak audiens beranjak ke booth yang ditunggu-tunggu, yaitu booth kuliner. Pada scene ke-6, narator akan mempersilahkan audiens untuk bersuah foto sepuasnya dan sekreatif mereka di foto booth yang berlatarkan Kampung Kuta. Pada scene terakhir, narator akan mengucapkan kalimat perpisahan kepada audiens, yaitu hatur nuhun Balad Kuta telah mampir ke acara kami. Multi-sensory effect yang ada di brand activation meliputi yang pertama, taste. Pengunjung dapat merasakan kuliner khas Kampung Kuta yang menggunakan bahan-bahan gula aren, singkong, dan juga kopi. Yang kedua, smell. Pengunjung dapat mencium aroma kopi saat mendatangi stand Mahkota Bumi. Yang ketiga, touch. Pengunjung dapat melakukan interaksi dengan cara bersentuhan di booth Kampung Adat Kuta saat bermain games dan menekan tombol. Yang keempat, sight. Dalam booth Kampung Adat Kuta, para pengunjung akan menyaksikan berbagai macam booth kreasi dari Mahkota Bumi, seperti art instalasi, berbagai macam permainan, booth kuliner, serta foto booth. Dan yang terakhir, sound. Pengunjung akan mendengarkan bunyi khas Kampung Kuta seperti suara jangkrik dan juga burung-burung. Kontak point yang dimiliki Mahkota Bumi yaitu Instagram, Twitter, Line, Facebook, dan juga YouTube. Dan yang terakhir ada tagline dari Mahkota Bumi, yaitu kataku kita Kuta. Selesai sudah materi pembahasan Mahkota Bumi, saya Natasha Puspitasari mengucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada salah kata. Hatur nuhun.